Pada 25 Oktober 2008 di atas feri yang menuju ke Pulau Bali, 4 wanita berusia 50-an dengan pakaian mewah bermerek menaiki feri tersebut. Namun raut wajah mereka tegang tidak seperti wisatawan biasa. Terutama seorang wanita yang duduk di kursi penumpang depan. Dia memandang rendah teman-temannya dengan senyum sinis. Setelah malam ini semuanya akan berakhir. Sebuah peringatan yang mengerikan. Malam itu di sebuah villa pribadi di Bali, jeritan dan suara barang pecah terus terdengar hingga subuh. Namun keesokan paginya hanya 3 orang yang muncul di pelabuhan Gilimanuk. Lebih menakutkan, mereka membawa semua bagasi wanita yang hilang itu bersama mereka. Dari koper hingga tas tangan bermerek, seolah-olah semuanya telah direncanakan. Tanpa membuat laporan polisi atau meminta bantuan pencarian, mereka tergesa-gesa meninggalkan Bali. Tetapi 15 tahun kemudian, setelah sebuah badai tropis memorak-porandakan lokasi villa itu, sesuatu yang luar biasa telah ditemukan. Sebuah petunjuk di dalam terpal tahan air yang terkubur dalam beton. Sebuah ponsel lama ditemukan. Di dalamnya seluruh kebenaran malam itu terekam. Suara terakhir yang terdengar milik siapa, dan apakah identitas 3 wanita yang telah bungkam dengan sempurna selama 15 tahun. Sebelum kita memulai ceritanya, silakan tekan tombol subscribe gratis dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton. Kebaikan hati Anda akan kembali sebagai rezeki yang melimpah ruah kepada keluarga dan anak-anak Anda. Pada musim gugur 2023 di lokasi proyek renovasi sebuah villa di Bali, sebuah ekskavator sedang merobohkan dinding penahan lama di villa itu. Ketika bongkahan beton runtuh, seorang pekerja melihat objek hitam di sela-sela debu dan menghentikan pekerjaannya. Objek itu adalah sebuah karung yang dibalut berlapis-lapis dengan terpal industri tebal dan plastik hitam. Ketika karung itu dibuka dengan hati-hati, di dalamnya terdapat kerangka manusia dalam posisi meringkuk bersama sebuah cincin berlian yang telah pudar kilaunya. Penemuan yang mengejutkan ini membawa kita kembali ke satu hari pada musim gugur 15 tahun yang lalu. Pada Oktober 2008 di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, 4 wanita berusia 50-an dengan pakaian mewah keluar dari sebuah mobil sewaan mewah. Ibu Liana Wijaya yang mengenakan setelan Chanel keluar dari kursi pengemudi diikuti oleh teman-temannya yang menenteng tas tangan bermerek. Yang paling menarik perhatian adalah Michelle Chandra yang duduk di kursi penumpang depan. Dengan jaket Prada dan syal Hermes, Michelle Chandra memandang rendah ketiga temannya seolah-olah dia seorang ratu. CCTV di pelabuhan merekam satu adegan aneh. Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya di kursi belakang tampak menjaga perasaan Michelle Chandra, bahkan membuka tutup botol air mineral dan menyodorkannya dengan penuh hormat. Ini adalah sebuah hubungan hierarki yang aneh yang tidak biasa dilihat di antara teman sebaya. Begitu menaiki feri ke Bali, Michelle Chandra mengeluarkan amplop berwarna kuning dan melambai-lambaikannya. Setelah liburan ini berakhir, benda ini akan dikirim ke kantor suami kalian semua. Michelle Chandra berkata sambil tersenyum. Tetapi di balik senyuman itu terselip ancaman yang dingin. Wajah teman-temannya serta Merta berubah tegang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Feri itu membelah lautan biru menuju Bali. Burung-burung camar berterbangan di sekitar feri. Tetapi ekspresi keempat wanita itu menjadi semakin suram. 30 menit kemudian setibanya di pelabuhan Gilimanuk, mereka menaiki mobil sewaan dan menuju ke sebuah villa pribadi di sepanjang jalan Pantai Seminyak. Begitu tiba di villa, tingkah laku aneh teman-temannya dimulai. Sebelum sempat membereskan bagasi, seorang mulai memijat kaki Michelle Chandra sementara seorang lagi sibuk menyiapkan minuman. Mereka tampak seperti dayang-dayang yang melayani seorang putri. Michelle Chandra bersandar di sofa menerima semua layanan itu seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Di sebuah restoran hidangan laut kecil di Pantai Seminyak yang mereka kunjungi untuk makan malam, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Setelah beberapa botol whisky dihabiskan, perangai asli Michelle Chandra mulai terungkap. Dalam keadaan mabuk, Michelle Chandra tiba-tiba mengambil piring sambal terasi dan melumurinya ke atas kepala Ibu Liana Wijaya. Baru punya uang sedikit saja sudah sombong, rasakan ini. Restoran itu seketika menjadi hening dan pelanggan lain memandang dengan terkejut. Ibu Liana Wijaya menahan penghinaan itu sambil mengelap sambal di kepalanya, tetapi matanya membara dengan kemarahan. Sekitar jam 10 malam keempatnya kembali ke villa dan melanjutkan minum di ruang tamu. Semakin lama suara mereka semakin tinggi dan sesekali suara barang pecah terdengar dari luar villa.
Wisatawan di villa terdekat turut mengeluh tentang kebisingan itu. Lewat tengah malam, Michelle Chandra mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari dalam tas tangan bermereknya. Semua rahasia kalian ada di sini. Ketika Michelle Chandra meletakkan flash disk itu di atas meja, wajah teman-temannya menjadi pucat pasi. Di dalamnya terdapat bukti penggelapan pajak dan foto-foto skandal perselingkuhan teman-temannya. Michelle, cukuplah. Apa salah kami sampai kau perlakukan kami seperti ini? Teman-temannya memohon, tetapi Michelle Chandra hanya tersenyum sinis. Ibu Liana Wijaya yang hilang sabar bergerak lebih dulu. Dia menerjang ke arah Michelle Chandra untuk merebut flash disk itu dan dua temannya yang lain turut serta. Perkelahian sengit terjadi di ruang tamu. Pada jam 1.30 pagi lampu di ruang tamu villa itu padam. Suara hantaman benda tumpul diikuti jeritan pendek dan kemudian suasana menjadi sunyi senyap. Pada jam 7 pagi keesokannya CCTV di pelabuhan Gilimanuk merekam 3 orang wanita meninggalkan villa untuk menaiki feri pertama. Sosok Michelle Chandra tidak terlihat. Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya membawa semua bagasi Michelle Chandra termasuk koper dan tas tangan bermereknya. Sambil berpegangan tangan mereka melihat sekeliling dengan cemas dan tergesa-gesa menaiki feri. Begitu feri tiba di pelabuhan Ketapang, Ibu Liana Wijaya bergegas ke telepon umum. Setelah membuat panggilan telepon yang cemas, mereka memasukkan bagasi Michelle Chandra ke dalam bagasi mobil. Mobil sewaan itu segera meninggalkan lokasi dan menghilang menuju Jakarta. Sejak hari itu Michelle Chandra lenyap sepenuhnya. Tidak ada catatan penggunaan kartu kredit, tidak ada sinyal ponsel, tidak ada jejak penggunaan transportasi umum. Seolah-olah ditelan kabut Bali, Michelle Chandra hilang dari dunia. Setelah kembali dari Bali, Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya terus mengemudi ke sebuah hotel di Jakarta. Di sauna hotel tersebut, ketiga wanita itu membersihkan diri dan berganti pakaian. Mereka menggosok tubuh mereka dengan teliti seolah-olah mencoba menghapus sesuatu, dan pakaian yang mereka kenakan di Bali dibuang ke dalam tempat sampah sauna. Jam menunjukkan pukul 11 pagi. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Liana Wijaya menekan 110. Teman saya hilang. Dia keluar sendirian waktu subuh, dan sejak itu tidak bisa dihubungi. Polisi yang menerima laporan itu segera bersiap untuk bertindak. Detektif dari Polda Bali bertemu dengan Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya. Inspektur Budi Santoso yang saat itu seorang detektif muda mengambil keterangan dari mereka. Ibu Liana Wijaya berkata dengan suara yang tenang, Michelle mengalami depresi yang parah. Waktu subuh dia bilang ingin sendirian, tapi setelah itu dia langsung hilang. Inspektur Budi merasakan sikap tenang Ibu Liana Wijaya itu aneh, tetapi dia tetap menuju ke lokasi kejadian. Saat menaiki feri ke Bali, Inspektur Budi berkata kepada rekannya, ada yang tidak beres. Teman hilang tapi mereka terlihat terlalu tenang. Setibanya di villa di Bali, tim penyidik menyaksikan pemandangan yang sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Ruang tamu yang seharusnya berantakan malam sebelumnya telah dibersihkan dengan rapi dan bau pemutih klorin menusuk hidung. Lantai masih lembab dan perabotan tersusun rapi di tempatnya. Inspektur Budi menggelengkan kepalanya. Aneh. Terlalu bersih. Dia segera memanggil pemilik villa untuk mendapatkan keterangan. Pemilik villa, seorang pria berusia 50-an bernama Pak Ismail, menjelaskan dengan wajah cemas, jam 1000 pagi saya datang mau bersih-bersih. Tamu sudah tidak ada dan ruang tamu berantakan, botol minuman pecah, makanan ringan berserakan. Pemilik itu menyambung. Saya kira mereka kabur tidak bayar, jadi saya marah dan bersihkan semuanya dengan klorin. Wajah Inspektur Budi menjadi tegang. Semua bukti di tempat kejadian telah musnah. Bekas darah sidik jari bahkan sehelai rambut pun telah hilang sepenuhnya akibat tindakan pemutih yang kuat. Investigasi dimulai dengan kehilangan bukti-bukti penting. Ibu Liana Wijaya seolah-olah telah bersiap menyerahkan buku catatan pribadi Michelle Chandra kepada detektif. Ini buku catatan Michelle. Dia selalu menulis hal-hal yang menyedihkan. Di halaman terakhir buku catatan itu terdapat catatan yang ditulis dengan pulpen biru. Semuanya membosankan. Aku ingin beristirahat. Sebuah pesan yang terlihat seperti catatan bunuh diri. Namun keterangan seorang warga di sebelah villa berbeda. Seorang wanita tua berusia 70-an berkata dengan wajah cemas, waktu subuh saya dengar jeritan perempuan. Saya dengar dengan jelas suara minta tolong.
Keterangan ini menimbulkan kemungkinan pembunuhan bukan sekadar kasus orang hilang. Inspektur Budi ingin menahan Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya tetapi bukti kuat tidak mencukupi. Uji luminol dijalankan di dalam villa tetapi bekas darah telah hilang sepenuhnya akibat penggunaan klorin. Mayat tidak ditemukan, tidak ada saksi dan tidak ada dasar untuk menjalankan investigasi paksa. Tim Polairut dan SAR melancarkan operasi pencarian besar-besaran. Helikopter berputar di ruang udara Bali memindai seluruh pulau dengan kamera termal. Penyelam memeriksa area pantai dekat villa dan dasar laut di bawah tebing. Tetapi tidak ada jejak Michelle Chandra ditemukan. Setelah 3 hari mencari sehelai rambut atau secuil kain pun tidak dijumpai. Di ruang interogasi kantor polisi, Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya serempak menyangkal tuduhan. Kenapa kami mau membunuh teman kami? Jangan bicara yang bukan-bukan. Ketiganya saling berpandangan dan memberikan keterangan yang konsisten seolah-olah telah diatur. Analisis catatan BTS ponsel Michelle Chandra menunjukkan sinyal terakhir terdeteksi sekitar jam 3 pagi. Lokasinya berada dalam radius 500 meter dari villa. Tetapi titik tepat tidak dapat diidentifikasi. Ponsel itu sendiri tidak pernah ditemukan. Tim penyidik menganalisis rekaman CCTV pelabuhan dengan teliti. Mereka menghitung volume bagasi yang dibawa oleh Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya tetapi jelas tidak cukup untuk menyembunyikan mayat seorang wanita dewasa. Pada masa itu Ferry ke Bali tidak memeriksa bagasi mobil dan mobil sewaan yang digunakan Ibu Liana Wijaya telah dikembalikan dan dicuci. Waktu emas 72 jam pertama investigasi menjadi sia-sia akibat tindakan pembersihan pemilik villa dan persiapan rapi Ibu Liana Wijaya. Inspektur Budi meninju meja tetapi realitas tidak berubah. Akhirnya polisi berhadapan dengan dilema kecurigaan yang kuat tetapi tidak ada bukti fisik. Setelah 48 jam Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya dibebaskan. Inspektur Budi memandang Ibu Liana Wijaya dengan wajah dingin dan berkata, "Suatu hari nanti kebenaran akan terungkap." Ibu Liana Wijaya menjawab dengan sinis, "Tunggulah sampai saat itu." Begitu dibebaskan Ibu Liana Wijaya segera melancarkan serangan balasan. Dia menyewa pengacara-pengacara andal dari sebuah firma hukum terkemuka di Jakarta, dan membocorkan informasi mengenai investigasi polisi yang dianggap berlebihan kepada media. Pernyataan pengacara yang menyatakan memperlakukan warga negara yang tidak bersalah sebagai tersangka tanpa bukti adalah pelanggaran hak asasi manusia diedarkan kepada semua kantor berita. Media mulai melaporkan kasus ini dengan judul sensasional seperti misteri hilangnya istri miliarder, namun konten berita lebih memihak kepada Ibu Liana Wijaya. Berita itu menekankan ketiadaan bukti fisik dan memberi gambaran bahwa kemungkinan besar Michelle Chandra menghilang karena depresi. Analisis pakar yang menyatakan terlalu dini untuk menganggapnya sebagai pembunuhan tanpa mayat atau bukti disiarkan berulang kali. Inspektur Budi tidak putus asa. Dia menyita rekening bank Ibu Liana Wijaya dan memeriksa catatan transaksi keuangannya. Hasilnya dia menemukan catatan transfer uang sejumlah 5 miliar kepada Michelle Chandra dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun Ibu Liana Wijaya menjelaskan dengan tenang, "Saya mendapatkan investasi bisnis darinya. Ini adalah pembayaran cicilan untuk mengembalikan modalnya." Sementara itu suami dan anak perempuan Michelle Chandra, Jasmine, dilanda keputusasaan. Mereka memulai protes dengan mencukur kepala di depan markas Polda Bali. Ayah dan anak itu membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan tutupi kebenaran dengan uang." Orang-orang yang lalu lalang memberikan dukungan tetapi investigasi polisi telah kehilangan momentum. Jasmine yang saat itu seorang mahasiswi tahun kedua diwawancarai oleh seorang wartawan TV. Berdiri di depan kamera, mata Jasmine bengkak dan suaranya bergetar. "Ibu saya bukan orang yang akan bunuh diri. Malam itu ibu saya membawa sebuah berkas yang berisi kelemahan teman-temannya." Jasmine terus memohon walaupun ibu saya mengancam teman-temannya karena uang itu bukan alasan untuk dia dibunuh. Namun reaksi publik tidak seperti yang diharapkan. Kolom komentar di internet dipenuhi dengan komentar-komentar negatif. Mau klaim asuransi ya, mungkin ibunya kabur setelah ketahuan memeras. Tidak ada bukti, bagaimana bisa bilang pembunuhan? Spekulasi sensasional lebih menarik perhatian daripada penderitaan keluarga korban. Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya pun mulai berlagak seperti korban. Ketika diminta untuk menjalani tes poligraf, mereka menolak dengan alasan kesehatan.
Mereka mengajukan surat dokter yang menyatakan mereka tidak bisa menjalani tes karena aritmia jantung akibat stres. Bahkan mereka menyiarkan foto sedang menerima perawatan di rumah sakit untuk meraih simpati publik. Inspektur Budi dengan harapan terakhir memeriksa ulang daftar penumpang yang masuk ke Bali pada hari kejadian. Catatan penumpang feri, daftar check-in hotel, catatan sewa mobil, semuanya diperiksa. Namun banyak yang menggunakan nama samaran atau informasi yang salah, jadi tidak ada petunjuk berarti yang ditemukan. Pada masa itu verifikasi KTP di pelabuhan tidak begitu ketat dan tidak ada sumber untuk membuat perbandingan tulisan tangan. Kejaksaan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus. Bukti terlalu kurang untuk membawa kasus pembunuhan tanpa mayat ke pengadilan. Jaksa berkata kepada Inspektur Budi, "Saya paham perasaan Anda, tapi tidak ada sama sekali peluang untuk menang di pengadilan. Menutup kasus sebagai kekurangan bukti adalah pilihan yang realistis." Mendengar berita investigasi ditutup, Jasmine dipenuhi kemarahan. Ketika melihat mobil Ibu Liana Wijaya meninggalkan pengadilan, dia berlari dan mengetuk jendela mobil. "Kembalikan ibu saya, beritahu saya di mana ibu saya." Ketika Jasmine menghalangi mobil itu, petugas keamanan datang dan menariknya secara paksa. Jasmine jatuh tersungkur di atas jalan aspal. Lututnya luka dan berdarah. Ibu Liana Wijaya menurunkan sedikit jendela mobilnya dan memandang Jasmine yang terbaring. Dengan senyum sinis dia berkata, "Kasihan sekali kamu. Ibumu sudah meninggalkanmu dan kabur." Jendela mobil dinaikkan kembali dan sedan hitam itu meluncur pergi dengan suara mesin yang kuat. Suami Michelle Chandra mulai bergantung pada alkohol setelah kehilangan istrinya. Setiap hari dia minum untuk merindukan istrinya dan bisnisnya terabaikan. Akhirnya perusahaannya bangkrut dan rumah mereka disita. Setelah kehilangan semua hartanya, suaminya pindah ke sebuah kamar kos kecil dan memutuskan hubungan dengan anaknya agar tidak membebaninya. Jasmine berhenti dari universitas dan memutuskan untuk tinggal di Bali. "Saya tidak akan tinggalkan tempat ini sampai saya menemukan ibu saya." Dia bekerja tanpa henti, dari kerja paruh waktu di minimarket, pelayan kafe, hingga toko oleh-oleh di tempat wisata. Dengan tidur hanya 3 jam sehari, dia mengumpulkan uang untuk menyewa detektif swasta, tetapi tidak ada hasil. Kasus hilangnya Michelle Chandra akhirnya terkubur dalam arsip kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan. Inspektur Budi sibuk dengan kasus-kasus lain dan perhatian media beralih ke tempat lain. Dalam ingatan publik, kasus ini perlahan-lahan dilupakan. Ibu Liana Wijaya kembali kepada kehidupan normalnya. Dia makan malam bersama teman-teman di restoran mewah di Kebayoran Baru dan berbelanja barang-barang bermerek di pusat perbelanjaan. Dia hidup seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ombak di Bali terus menghempas pantai. Hanya ombak yang tahu kebenaran malam itu, tetapi ombak terus membisu. Rahasia malam 15 tahun yang lalu itu seolah-olah tenggelam jauh ke dasar laut. Tidak akan diingat oleh siapapun. Waktu berlalu dengan cepat ke tahun 2023. Walaupun 15 tahun telah berlalu, kehidupan kedua wanita ini sangat berbeda. Ibu Liana Wijaya telah menjadi pemilik sebuah gedung 20 lantai yang megah di tengah-tengah Jakarta. Dia mengelola sebuah yayasan amal dan aktif sebagai seorang dermawan terkenal. Dipuji oleh media sebagai malaikat zaman modern. Dalam sebuah acara bincang-bincang, Ibu Liana Wijaya meneteskan air mata di depan kamera. "Saya menyalurkan kesedihan kehilangan sahabat baik saya 15 tahun lalu kepada pekerjaan amal. Saya hidup untuk membantu lebih banyak orang juga atas nama Michelle." Studio itu bergemuruh dengan tepuk tangan dan penonton mengirimkan pesan-pesan yang mengharukan di media sosial. Sementara itu di Bali, seorang wanita dengan penampilan yang sangat berbeda sedang berjuang. Jasmine belajar untuk menjadi seorang pemandu wisata untuk menyambung hidup. Menyelam ke dalam air laut yang dingin untuk menunjukkan terumbu karang kepada wisatawan adalah pekerjaan yang sukar. Tetapi itu adalah satu-satunya saat dia dapat mengingat ibunya. Sambil bekerja paruh waktu membersihkan villa, wajah Jasmine dipenuhi kerutan yang dalam. Wajahnya yang muda sebagai seorang mahasiswi telah hilang, digantikan dengan wajah seorang wanita paruh baya yang terbakar angin dan garam laut. Dinding kamar kos Jasmine yang usang terlihat seperti ruang situasi investigasi. Foto-foto mereka yang terlibat dalam kasus 15 tahun lalu ditempel padat dan jadwal serta pergerakan terkini Ibu Liana Wijaya dicatat dengan teliti. Benang merah yang menyambungkan pergerakan dan kliping koran memenuhi dinding.
Itu tampak seperti sebuah tekad untuk membalas dendam suatu hari nanti. Di Mabes Polri, Budi telah dinaikkan pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP. Selama 15 tahun dia telah menyelesaikan banyak kasus. Tetapi kasus Michelle Chandra tetap menjadi luka di hatinya. Di dalam laci mejanya pamflet orang hilang Michelle Chandra, yang telah pudar warnanya disimpan dengan rapi. Setiap kali mengambil cuti tahunan, AKBP Budi akan menggunakan uangnya sendiri untuk membeli tiket penerbangan ke Bali. Setibanya di sana dia akan sendirian mencari di tempat-tempat yang tidak diperiksa 15 tahun lalu. Gua-gua di bawah tebing curam, pantai-pantai terpencil. Setiap sudut disisirnya. Ibu Michelle, Anda pasti ada di suatu tempat. AKBP Budi berbicara sendirian sambil meneruskan pencariannya, tetapi masih tidak ada apa-apa yang ditemukan. Di sebuah panti jompo di Bogor, ayah Jasmine sedang dirawat menderita kecanduan alkohol dan demensia sekaligus. Ayahnya seringkali mengigau. Michelle ada di dalam dinding, harus dikeluarkan. Kalau dindingnya dipecahkan dia akan keluar. Staf panti menganggapnya sebagai ocehan pasien demensia, tetapi Jasmine mendengar setiap perkataan ayahnya dengan saksama. Jasmine bekerja keras untuk menanggung biaya perawatan ayahnya. Siang hari dia menjadi pemandu wisata, malam hari membersihkan villa. Tetapi ketika malam tiba, Jasmine akan menaiki feri terakhir ke Bali, mengunjungi lokasi bekas villa dan merindui ibunya telah menjadi rutinitasnya. Ibu Liana Wijaya senantiasa mengawasi pergerakan Jasmine. Dia menyewa detektif swasta untuk melaporkan setiap langkah Jasmine. Dia masih menggelandang di Bali. Ketika detektif itu mengangguk, Ibu Liana Wijaya tersenyum puas. Terus awasi dia. Kalau ada pergerakan aneh langsung hubungi saya. Dua lagi teman yang bersama pada malam kejadian hidup dalam diam di bawah sokongan finansial Ibu Liana Wijaya. Mereka menerima uang yang dimasukkan ke rekening mereka secara berkala dan menutup mulut rapat-rapat. Walaupun 15 tahun telah berlalu, mereka masih tidak dapat lari dari ketakutan malam itu dan hanya menuruti perintah Ibu Liana Wijaya. Suatu hari AKBP Budi datang menemui Jasmine. Undang-undang daluarsa untuk kasus pidana telah dihapuskan. Jadi jangan putus harapan. AKBP Budi mencoba membesarkan hati, tetapi reaksi Jasmine dingin. Harapan itu hanya sebuah siksaan. Suara Jasmine dipenuhi keputusasaan yang terkumpul selama 15 tahun. Jasmine sering duduk di atas bukit yang menghadap ke lokasi villa. Dia akan merenung laut selama berjam-jam memikirkan sesuatu. Dari luar dia tampak seperti seorang anak yang merindukan ibunya. Tetapi di balik matanya ada emosi lain yang tersembunyi. Itu bukan kesedihan, tetapi lebih kepada pandangan tajam seorang pemburu yang sedang menunggu. Tiba-tiba peringatan badai tropis yang kuat dikeluarkan di seluruh wilayah. BMKG mengeluarkan peringatan darurat yang menyatakan itu adalah badai terkuat dalam sejarah pengamatan. Perintah evakuasi penduduk dikeluarkan di Bali dan pulau itu ditutup untuk orang luar. Semua layanan feri dihentikan dan pulau itu terputus hubungan sepenuhnya. Badai Cempaka memorak-porandakan Bali. Angin dengan kecepatan melebihi 200 km/jam melanda pulau itu, meruntuhkan bangunan-bangunan berusia puluhan tahun. Villa-villa di Bali tidak terkecuali. Benda-benda yang telah kokoh selama 15 tahun menjadi rapuh di hadapan kuasa alam. Keesokan paginya setelah badai reda, Bali berubah wajah sepenuhnya. Timbunan lumpur dan puing-puing bercampur baur dan benda-benda yang tersembunyi jauh di dalam tanah mulai menampakkan diri satu persatu. Keesokan paginya setelah badai Cempaka melanda Bali, pulau itu menyambut fajar dengan wajah yang penuh luka. Dinding penahan di villa pribadi di tepi pantai itu runtuh akibat tanah labil yang disebabkan oleh hujan lebat dan angin kencang. Batu bata dan semen yang telah bertahan selama 15 tahun menjadi tidak berdaya di hadapan kekuatan alam. Sebuah ekskavator yang ditugaskan untuk pekerjaan pemulihan sedang membersihkan puing-puing yang runtuh. Saat mengeruk lantai beton, mata operatornya tertuju pada satu objek aneh. Terdapat objek hitam yang tertanam di dalam bongkahan semen. Operator ekskavator itu segera menghentikan kerja dan memberitahu pengawas lokasi. Ketika diperiksa dari dekat, itu adalah sebuah karung besar yang disegel berlapis-lapis dengan terpal industri tebal dan plastik hitam. Ukuran dan bentuk karung yang mencurigakan itu membuat pihak manajemen lokasi segera menghubungi polisi. Kami menemukan objek mencurigakan di lokasi pembangunan villa di Bali. Karung seukuran manusia tertanam di dalam semen.
Menerima laporan itu, AKBP Budi Santoso dari Mabes Polri sendiri bergegas ke lokasi. Sebagai perwira yang pernah menangani kasus Michelle Chandra 15 tahun lalu, jantung AKBP Budi berdebar kencang saat mengkonfirmasi lokasi tersebut. Itu adalah villa yang sama. Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri juga diterbangkan ke lokasi untuk memulai pekerjaan membuka karung itu. Ketika terpal dibuka dengan hati-hati, kerangka manusia dalam posisi meringkuk terlihat. Semua orang di lokasi menahan napas. Seseorang yang telah hilang selama 15 tahun akhirnya ditemukan. Petugas forensik mengambil cincin yang tersarung di jari kerangka itu dengan teliti. Cincin bertatahkan berlian itu masih berkilau walaupun setelah 15 tahun. Melalui catatan gigi dan analisis perbandingan DNA, identitas dikonfirmasi sebagai Michelle Chandra. AKBP Budi memeriksa sekeliling mayat dengan teliti dan membuat satu penemuan yang mengejutkan. Di sudut dalam terpal sebuah ponsel kecil ditemukan. Itu adalah ponsel lipat era 2000-an. Tetapi karena balutan plastik tebal dan terpal, ia terlindung sepenuhnya dari tanah dan kelembapan. Apa ini? AKBP Budi mengangkat ponsel itu dengan hati-hati. Baterainya telah habis sepenuhnya, tetapi korosi internal perangkat itu hampir tidak ada. AKBP Budi membuka penutup baterai ponsel itu. Di dalamnya dia menemukan sebuah kartu micro SD yang dilekatkan dengan rapi menggunakan selotip. Ini dia. Tangan AKBP Budi gemetar. Dia teringat kata-kata Jasmine suatu ketika dahulu. Ibu pernah berpesan sambil bercanda, kalau ada apa-apa terjadi pada ibu, serahkan benda ini pada polisi. Itu adalah chip rekaman rahasia itu. Sebuah perangkat rekaman kecil yang telah menyimpan kebenaran di dalam beton selama 15 tahun. Berita penemuan mayat itu segera tersebar di media. Wanita dalam dinding ditemukan setelah Hatu 15 tahun menjadi tajuk utama berita di seluruh negeri. Stasiun-stasiun TV menghentikan program reguler untuk menyiarkan berita kilat. Perhatian seluruh negara sekali lagi tertuju kepada Bali. Di sebuah apartemen mewah di Pondok Indah, Jakarta, Ibu Liana Wijaya yang sedang menonton TV menjadi pucat pasi saat melihat berita kilat itu. Ketika teks mayat ditemukan di Villa Bali terpampang di layar, Ibu Liana Wijaya langsung pingsan. Dia dilarikan ke UGD dengan ambulans. Dan setelah sadar dia hanya mengulang-ulang, tidak mungkin, tidak mungkin. Jasmine yang berada di Bali segera bergegas ke lokasi begitu melihat berita. Di luar garis polisi dia jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh. Ibu-ibu ada di sini. Sepertinya kerinduan dan kesedihan yang terpendam selama 15 tahun akhirnya terluapkan. Para wartawan melaporkan pemandangan itu sebagai tangisan seorang anak yang berbakti. Hasil otopsi sangat mengejutkan. Terdapat bekas cekungan yang jelas pada bagian temporal kiri tengkorak Michelle Chandra akibat hantaman objek tumpul. Ini jelas sebuah pembunuhan, kata ahli patologi dengan tegas. Itu adalah saat di mana kasus orang hilang dikonfirmasi sebagai kasus pembunuhan. AKBP Budi memeriksa ulang catatan pembangunan pada masa itu. Dia mengkonfirmasi bahwa pada hari kejadian 25 Oktober 2008 villa tersebut sedang dalam proses renovasi. Catatan juga menunjukkan terdapat adukan semen dan bahan bangunan di lokasi. Kemungkinan pembunuh menggunakan lokasi pembangunan untuk menyembunyikan mayat sangat tinggi. Yang paling penting adalah kartu SD di dalam ponsel Michelle. Pakar forensik digital memulai pekerjaan pemulihan data. Kebenaran yang terpendam di dalam beton selama 15 tahun akhirnya akan diungkapkan. Jarum jam kasus ini mulai berputar kembali setelah 15 tahun. Investigasi yang terhenti disambung kembali dan suara Michelle Chandra dari dalam kubur bersiap untuk memberi kesaksian. Pusat Laboratorium Forensik Digital Polri di Jakarta berada dalam keadaan siaga untuk memulihkan data dari kartu SD yang tertanam dalam beton selama 15 tahun. Tingkat keamanan dinaikkan ke level tertinggi. Kepala pusat itu sendiri memimpin tim pemulihan dan melaksanakan sistem kerja shift 24 jam. Kartu memori kecil ini bisa menjadi kunci kasus misterius yang telah mengguncang Indonesia. Di dalam ruang bersih yang canggih, para peneliti ahli memeriksa kondisi kartu SD di bawah mikroskop. Untungnya berkat bungkusan tahan air dan balutan plastik, kerusakan data jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Hampir tidak ada korosi pada bagian solderan dan tidak ada kerusakan fisik pada chip penyimpanan yang ditemukan.
Para peneliti memulai pekerjaan pemulihan data dengan hati-hati. Setelah 72 jam kerja teliti, para peneliti membawa berita gembira. Sebanyak 15 file audio berhasil dipulihkan dari kartu SD dan diantaranya file audio selama 2 jam yang disimpan pada tanggal kejadian 25 Oktober 2008 berhasil dipulihkan sepenuhnya. Format file adalah MP3 dan kualitas suaranya sangat jernih. Kesaksian terakhir yang disembunyikan oleh Michelle Chandra akhirnya terungkap. AKBP Budi dan seluruh tim investigasi berkumpul di ruang analisis kedap suara di pusat forensik. Saat untuk mendengar suara kebenaran yang telah dinanti-nantikan selama 15 tahun telah tiba. Ruang analisis itu dipenuhi dengan ketegangan dan tangan peneliti yang menekan tombol play turut gemetar. Melalui pengeras suara berkinerja tinggi, suara-suara malam pada tahun 2008 itu diputar ulang dengan jelas seolah-olah menaiki mesin waktu. Bagian awal file berisi suara-suara malam yang tenang. Suara gelas beradu tawa hambar, dan suara mengunyah makanan terdengar. Namun semakin lama nada perbincangan menjadi semakin tajam. Mulai sekitar jam 10 malam suara Michelle Chandra menjadi lebih keras dan kasar dibandingkan teman-temannya. Lewat tengah malam suasana berubah sepenuhnya. Suara Michelle Chandra mengeluarkan flash disk diikuti oleh suara-suara cemas teman-temannya. Michelle, benarkah ini? Kapan kami melakukan itu? Tetapi jawaban Michelle Chandra dingin. Semua bukti ada. Jangan coba menyangkal. Dan sekitar jam 1.30 pagi saat yang genting tiba, jeritan lantang Ibu Liana Wijaya bergemuruh di pengeras suara. Hei perempuan sialan sini, suara kursi terbalik diikuti oleh perkelahian sengit. Jeritan nyaring Michelle Chandra memenuhi ruang analisis dan anggota tim investigasi menggenggam tinju mereka. Selama serangan itu berlanjut, suara napas kencang teman-temannya dan rintihan Michelle Chandra silih berganti. Beberapa menit kemudian semua suara tiba-tiba berhenti. Kemudian suara-suara cemas teman-temannya terdengar bergetar. Dia sudah mati. Tidak bernapas. Cek nadinya cepat. Bagaimana ini, habislah kita. Suara Ibu Liana Wijaya yang cemas mencoba mengendalikan keadaan menyusul. Ayo kita lari. Tidak ada yang lihat. Bereskan barang kita, keluar sekarang. Suara mereka tergesa-gesa mengemas barang dan derap langkah kaki turut terekam. Akhir sekali suara pintu depan ditutup terdengar dan villa itu kembali sunyi sepi. AKBP Budi memeriksa jam. Itu cocok dengan rekaman CCTV yang menunjukkan Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya meninggalkan villa pada jam 2.30 pagi. Sejauh ini itu adalah skenario yang bisa diduga, tetapi kejutan sebenarnya menanti setelah itu. Kira-kira 30 menit setelah teman-temannya pergi, satu suara memecah kesunyian. Suara jam antik yang tergantung di dinding ruang tamu berdentang menandakan jam 3 pagi. Walaupun didengar setelah 15 tahun, suara lonceng itu sangat jelas dan tepat. Anggota tim investigasi saling berpandangan heran. Pakar forensik digital menganalisis ulang lini masa dengan tepat. Analisis rekaman CCTV menunjukkan Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya meninggalkan villa pada jam 2.30 pagi. Tetapi dentangan jam ini direkam tepat pada jam 3 pagi. Ini berarti ponsel Michelle Chandra masih berada di ruang tamu villa selama 30 menit setelah Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya pergi. Yang lebih mengejutkan adalah suara-suara halus yang terdengar sesaat setelah dentangan jam. Rintihan yang samar, tetapi jelas terdengar diikuti oleh suara Michelle Chandra yang menggumam lemah. Suara itu sangat lemah, tetapi jelas itu adalah suara orang yang masih hidup. Lebih menakjubkan, suara pergerakan Michelle Chandra masih terdengar sesekali setelah 5 menit. Ruang analisis itu diselimuti keheningan yang mengejutkan. AKBP Budi bangun dari kursinya dan bersandar di dinding. Semua asumsi dan spekulasi yang dipegang oleh tim investigasi selama 15 tahun runtuh dalam sekejap mata. Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya memang telah menyerang Michelle Chandra, tetapi setidaknya Michelle Chandra masih hidup ketika mereka pergi. Pakar analisis suara dari Polri menjelaskan hasil analisis terperinci. Berdasarkan analisis frekuensi suara dan pola pernapasan korban, Michelle Chandra masih hidup setidaknya hingga jam 3.10 pagi. Dia juga dipercaya masih memiliki sedikit kesadaran. Namun karena cedera parah dia mungkin tidak bisa bergerak. Jadi siapa yang membunuh Michelle yang masih hidup?
Siapa yang memindahkan Michelle ke lokasi pembangunan, membalutnya dengan terpal dan menguburnya hidup-hidup dengan semen? Individu itu muncul di villa setelah jam 3 pagi, mengakhiri riwayat Michelle Chandra dan menyembunyikan mayatnya dengan teliti. Pembunuh sebenarnya bukanlah Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya, tetapi orang ketiga. AKBP Budi membuka kembali berkas investigasi 15 tahun lalu dan menggumam, ada sesuatu yang kita lewatkan. Ada orang lain yang bisa masuk ke villa setelah jam 3.00 pagi. Kebenaran yang diungkapkan oleh investigasi ilmiah sangat ironis. Itu mengkonfirmasi tuduhan penyerangan terhadap Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya, tetapi pada saat yang sama secara paradoks membebaskan mereka dari tuduhan pembunuhan. Investigasi memasuki fase baru sepenuhnya. Investigasi kedua untuk mencari pembunuh sebenarnya telah dimulai. Begitu bukti kuat dari rekaman suara Michelle Chandra diperoleh, polisi segera bertindak. Operasi penangkapan serentak dilancarkan di Pondok Indah, Jakarta dan lokasi lain di Pulau Jawa. Surat perintah penangkapan untuk Ibu Liana Wijaya dan 2 temannya atas tuduhan penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan dikeluarkan pada jam 5 pagi. Pada jam 6 pagi, Ibu Liana Wijaya yang telah hidup bebas selama 15 tahun ditahan di apartemen mewahnya di Pondok Indah dan di Borgol. Di ruang interogasi Polda Bali, Ibu Liana Wijaya masih mempertahankan sikap arogannya. Ketika pengacara andal yang dikirim oleh firma hukumnya tiba, Ibu Liana Wijaya menjadi lebih berani. Kami tidak membunuh siapapun. Ketika pengacaranya membisikkan nasihat, Ibu Liana meninggikan suaranya. Saya sudah katakan kami dengar Michelle mendengkur saat kami keluar. AKBP Budi dengan tenang membuka laptopnya. Saat yang dinanti-nantikan selama 15 tahun telah tiba. Suara dentuman jam antik yang menandakan jam 3 pagi bergemuruh di ruang interogasi diikuti oleh rintihan lemah Michelle Chandra dan suara terakhirnya air. Wajah Ibu Liana Wijaya serta-merta menjadi pucat, tetapi kemudian dia memberikan reaksi yang tidak terduga. Putar lagi, dia masih hidup. Dia melompat dari kursinya dan menjerit. Kami bukan pembunuh. Ibu Liana Wijaya bersorak seolah-olah mereka telah dibuktikan tidak bersalah sepenuhnya. Pengacaranya juga menilai bahwa rekaman itu berpihak kepada kliennya. Seperti yang Anda lihat, korban masih hidup ketika klien saya meninggalkan tempat kejadian. Tuduhan pembunuhan tidak bisa dibuktikan. Pengacara yang berpengalaman itu segera menyusun logika untuk membantah. Tetapi AKBP Budi membalas dengan dingin, kematiannya adalah akibat penyerangan dan pengabaian kalian semua. Kalian tidak akan bisa lari dari tuduhan percobaan pembunuhan dan menyebabkan kematian karena kelalaian. Udara di ruang interogasi menjadi tegang. Fakta yang dikonfirmasi oleh tim investigasi melalui file rekaman adalah jelas. Alibi Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya selama 15 tahun mungkin benar untuk tuduhan pembunuhan, tetapi adalah kebohongan sepenuhnya mengenai penyerangan itu. Penegasan mereka, kami tidak melakukan apa-apa, telah dihancurkan oleh suara Michelle Chandra sendiri. File rekaman itu berisi jeritan Ibu Liana Wijaya dan rintihan Michelle Chandra dengan jelas. Isu yang lebih penting adalah kekosongan waktu setelah itu. Apa yang terjadi dalam kurun waktu 3 jam 30 menit dari jam 2.30 pagi ketika Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya meninggalkan villa hingga jam 6 pagi ketika pemilik villa membersihkannya? Kesimpulan yang bisa dibuat hanyalah seseorang telah membunuh Michelle Chandra dan menyembunyikan mayatnya dengan teliti dalam periode ini. AKBP Budi memanggil kembali pemilik villa, Pak Ismail. Kali ini interogasi lebih mendalam. Benarkah tidak ada siapa-siapa di sana ketika Bapak pergi jam 6 pagi? Bapak tidak memeriksa area belakang? Pak Ismail berkeringat dingin dan menjawab dengan suara gemetar. Betul Pak, tidak ada siapa-siapa. Cuma ruang tamu yang berantakan. Memang tidak ada orang. Rekonstruksi lini masa oleh tim investigasi sangat mengejutkan. Pembunuh sebenarnya telah melakukan kejahatan yang sempurna dalam waktu hanya 3 jam antara jam 3 pagi hingga 6 pagi. Dia memindahkan Michelle Chandra yang cedera parah ke lokasi pembangunan belakang, membalutnya dengan terpal, mengaduk semen dan menguburnya hidup-hidup. Kemudian dia menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Di sel tahanan, tingkah laku Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya aneh. Dengan harapan dapat terlepas dari tuduhan pembunuhan, mereka saling memberi semangat dan bahkan tertawa. Kita tidak membunuhnya. File rekaman itu sudah membuktikan. Sekarang biar pengacara yang urus soal penyerangan itu.
Apalah artinya, kata Ibu Liana Wijaya kepada temannya. Kita bisa bilang itu untuk membela diri. Michelle yang mengancam kita duluan. Wajah asli mereka yang tersembunyi selama 15 tahun akhirnya terungkap. Tidak ada rasa bersalah atau simpati terhadap korban. Hanya kekhawatiran terhadap diri sendiri. Walaupun diperintahkan diam oleh sipir, mereka terus tertawa dan berbincang. Di markas investigasi, sebuah penyelidikan dari sudut pandang yang baru dimulai. AKBP Budi mengadakan rapat darurat. Pembunuh yang kita cari bukan Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya. Ini adalah orang ketiga yang muncul di villa setelah jam 3 pagi. Lini masa baru digambar di papan tulis. AKBP Budi mengeluarkan kembali kotak berkas investigasi yang berdebu selama 15 tahun. Dia meneliti kembali petunjuk-petunjuk kecil yang dikumpulkan dari sekitar tempat kejadian tetapi diabaikan karena dianggap tidak penting. Keterangan saksi, foto tempat kejadian, laporan lab, semuanya diperiksa ulang. Setelah semalaman meneliti berkas-berkas, tangan AKBP Budi berhenti pada satu baris pernyataan. Itu adalah pernyataan Karto, seorang pekerja bangunan yang bekerja di lokasi tersebut. Sekitar jam 4 pagi saya dengar suara orang mengaduk bahan di lokasi proyek seperti suara mesin molen semen. Tapi saya pikir siapa yang kerja malam-malam, di jadwal kerja tidak ada kerja malam. 15 tahun lalu detektif yang bertugas hanya mencatat pernyataan itu sebagai perbuatan Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya. Tetapi sekarang dengan lini masa yang tepat, maknanya menjadi sangat berbeda. Suara adukan semen yang didengar oleh Karto adalah sekitar jam 4 pagi. Itu adalah 1 jam 30 menit setelah Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya meninggalkan Bali. AKBP Budi merasa merinding. Itulah saat di mana pembunuh sebenarnya mengubur mayat Michelle Chandra dengan beton. Gambaran pembunuh sebenarnya yang mengaduk semen dalam kegelapan untuk melakukan kejahatan sempurna terbayang di benaknya. Petunjuk yang lebih penting adalah ketelitian kejahatan itu. Pembunuh sebenarnya tidak hanya mengetahui tata letak internal villa tetapi juga posisi bahan-bahan di lokasi pembangunan. Dalam kegelapan dia dapat menemukan terpal, posisi tepat karung semen dan tangki air. Ini menunjukkan dengan kuat bahwa pembunuh bukanlah orang asing tetapi orang dalam yang sangat akrab dengan tempat kejadian. AKBP Budi berkata kepada detektifnya, orang yang kita cari ini tahu seluk-beluk villa dan lokasi pembangunan ini seperti rumahnya sendiri. Dan dia adalah orang yang bisa keluar masuk dengan bebas pada waktu subuh. Identitas pembunuh sebenarnya mulai terbentuk perlahan-lahan. Ketika investigasi untuk mencari pembunuh sebenarnya dimulai, AKBP Budi membuat permintaan segera kepada Puslap 4 Polri. Analisis terperinci kedua diperlukan atas bongkahan beton yang membalut mayat. Bukti-bukti mikroskopis yang tidak dapat terdeteksi dengan teknologi 15 tahun lalu mungkin bisa ditemukan dengan peralatan terkini. Para ilmuwan forensik menggunakan mikroskop elektron dan pemindai X-ray 3D untuk menganalisis serpihan beton hingga ke tingkat molekul. Selama analisis terperinci selama 72 jam, seorang peneliti menemukan sesuatu yang menarik. Saat mengamati serpihan semen yang melekat pada bagian bahu mayat di bawah mikroskop, dia menemukan satu benda asing kecil yang terbenam di dalam beton. Beberapa hari kemudian AKBP Budi menerima panggilan segera dari Puslap 4. Pak, ada penemuan penting. Suara peneliti itu bercampur antara antusias dan tegang. AKBP Budi segera ke sana. Di dalam laboratorium putih yang steril, peneliti itu menunjuk ke arah barang bukti di bawah mikroskop. Kami menemukan benda ini di dalam serpihan semen yang melekat pada bahu mayat. Ini bukan bahan alami seperti tanah atau kerikil. Apa yang dilihat melalui mikroskop adalah sebuah jepit rambut kecil dengan hiasan lapisan mutiara. Desainnya halus berbentuk kupu-kupu dengan mutiara kecil tersemat. Jepit rambut itu telah bercampur dengan semen saat diaduk dan mengeras sepenuhnya. Ia terperangkap di dalam beton jauh di bagian bahu mayat seperti fosil. Peneliti forensik menjelaskan dengan terperinci jepit rambut ini diperkirakan jatuh dari kepala orang yang sedang melakukan pekerjaan semen. Ia bercampur selama proses mengaduk dan mengeras sepenuhnya. Dengan kata lain, ini adalah bukti material yang dijatuhkan oleh pembunuh yang mengubur mayat itu. Itu adalah smoking gun, bukti kuat yang bisa mengidentifikasi pembunuh. AKBP Budi mengamati jepit rambut itu dengan teliti. Bentuk kupu-kupu dengan lapisan mutiara yang unik dan hiasan mutiara kecil sangat khas, itu bukan desain yang biasa di pasaran.
Dia merasa seperti pernah melihatnya tetapi tidak dapat mengingat di mana. AKBP Budi menuju ke ruang penyimpanan barang bukti. Di ruang penyimpanan bawah tanah berbagai berkas kasus yang terkumpul selama 15 tahun disimpan dengan teratur. Dia mencari dan mengeluarkan kotak penyimpanan khusus untuk kasus Michelle Chandra. Dia memusatkan perhatian pada foto-foto yang berkaitan dengan protes keluarga korban. Puluhan lembar foto diperiksa satu persatu dengan kaca pembesar. Foto Jasmine mencukur kepala di depan kantor polisi. Foto protes seorang diri. Foto wawancara dengan wartawan semuanya diteliti. Setelah beberapa jam menganalisis foto, tangan AKBP Budi berhenti pada selembar foto. Itu adalah foto dari 15 November 2008. 3 minggu setelah kejadian. Pada hari Jasmine mengadakan protes cukur kepala. Itu adalah foto Jasmine yang berusia 20 tahun saat itu memegang foto ibunya. Melihat lebih dekat melalui kaca pembesar, AKBP Budi merasa merinding. Jepit rambut yang tersemat di rambut Jasmine adalah jepit rambut yang sama. Berbentuk kupu-kupu dengan lapisan mutiara dan mutiara kecil. Desain, ukuran dan susunan hiasan semuanya identik. Tangan AKBP Budi mulai gemetar. Gadis yang menangis dan memohon agar ibunya ditemukan selama 15 tahun. Anak yang berbakti itu adalah pembunuh sebenarnya. Sebuah kebenaran yang sulit dipercaya. AKBP Budi segera memerintahkan investigasi ulang secara menyeluruh terhadap Jasmine. Hal pertama yang diperiksa adalah pergerakan Jasmine pada hari kejadian 25 Oktober 2008. Analisis ulang catatan pelacakan lokasi ponselnya mengungkapkan satu fakta yang mengejutkan. Setelah jam 6 sore sinyal ponsel Jasmine telah hilang sepenuhnya dari catatan. Dengan alasan kesalahan stasiun pangkalan 15 tahun lalu, itu dianggap sebagai gangguan komunikasi atau kesalahan sistem biasa. Tetapi kini kemungkinan besar Jasmine sengaja mematikan atau memodifikasi ponselnya. Itu adalah rencana yang teliti untuk menghindari lokasinya terdeteksi. Di manakah Jasmine pada saat itu? AKBP Budi menganalisis ulang daftar penumpang feri ke Bali dengan lebih teliti. Dalam investigasi 15 tahun lalu, catatan ini tidak diberi perhatian khusus karena banyak penumpang menggunakan nama samaran atau informasi yang salah. Tetapi kini perspektifnya berbeda. Dengan kemungkinan, Jasmine menggunakan nama samaran, dia meneliti ulang berdasarkan tulisan tangan. Di antara puluhan catatan penumpang, dia menemukan nama Kim Yong dengan tulisan tangan yang anehnya bergetar. Sangat berbeda dari tulisan tangan penumpang lain yang rapi. Seolah-olah seseorang mencoba menyembunyikan tulisan tangan aslinya. Hasil analisis tulisan tangan oleh Puslap 4 memberikan kesimpulan yang mengejutkan, 99% cocok dengan tulisan tangan Jasmine. Konfirmasi ahli itu mutlak. Jasmine telah secara rahasia memasuki Bali pada malam ibunya hilang menggunakan nama samaran. Dan keesokan paginya dia menumpang perahu nelayan dan meninggalkan pulau itu secara diam-diam. Yang lebih teliti adalah cara Jasmine pulang. Dia tidak menggunakan feri biasa tetapi menumpang perahu nelayan yang keluar menangkap ikan pada pagi buta untuk kembali ke daratan. Tidak ada catatan penumpang, tidak ada saksi, sebuah manipulasi alibi yang sempurna, sebuah rencana teliti yang tidak dicurigai oleh siapapun selama 15 tahun. Yang lebih ironis adalah tindakan pemilik villa, Pak Ismail. Tindakannya membersihkan villa dengan klorin pada jam 6 pagi secara tidak sengaja telah memberikan Jasmine kesempatan untuk menghapus semua bukti dengan sempurna. Sidik jari, jejak kaki, rambut, bahkan DNA Jasmine semuanya hilang bersih akibat tindakan pemutih yang kuat. Kejahatan sempurna yang tercipta secara kebetulan. Ketika semua kepingan teka-teki itu bersatu, AKBP Budi merasa sangat kecewa. Selama 15 tahun dia menganggap Jasmine sebagai korban yang paling malang dan seorang anak yang tabah. Tetapi kini terbukti Jasmine adalah pembunuh sebenarnya. Itu adalah sebuah kebenaran yang sulit diterima. Pada saat yang sama dia merasa dikhianati sebagai seorang perwira polisi. Tetapi di hadapan kebenaran perasaan pribadi harus dikesampingkan. AKBP Budi mengambil borgol dan menuju ke Bali. Pulau yang diterpa badai itu masih penuh dengan luka. Seperti yang diduga, dia menemukan Jasmine di atas bukit yang menghadap lokasi villa. Dia sedang duduk dengan wajah tenang memandang laut, seolah-olah mengakhiri perjalanan panjang selama 15 tahun. Seolah-olah tidak perlu lagi meneruskan lakon palsu. AKBP Budi mendekati Jasmine dengan diam.
Walaupun mendengar derap langkah Jasmine tidak menoleh. AKBP Budi meletakkan foto jepit rambut di depan Jasmine. Ini milikmu kan? Jasmine tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Sebaliknya dengan wajah tenang seolah-olah telah menduganya, dia memandang foto itu dan membuka mulut. Lama juga Bapak menemukannya ya? Lampu neon di ruang interogasi Polda Bali memancarkan cahaya yang dingin. Jasmine duduk di kursi dengan tangan di borgol, tetapi wajahnya terlihat tenang seolah-olah beban rahasia yang dipikulnya selama 15 tahun telah terlepas. AKBP Budi menyalakan perekam suara dan memulai dengan hati-hati. Sebelum Anda memberi keterangan, saya akan informasikan hak Anda untuk mendapatkan pengacara dan hak untuk diam. Tetapi Jasmine menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak perlu. Suaranya membawa beban yang tersembunyi selama 15 tahun. Sekarang saya mau ceritakan semuanya. AKBP Budi memandang mata Jasmine. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan korban tetapi tekad seorang pelaku untuk mengaku. Jasmine mulai bercerita perlahan-lahan. Saya yang membunuh ibu saya. Pengakuan yang mengejutkan dari kalimat pertama. Tapi sebelum itu Bapak harus tahu betapa nerakanya rumah kami. Suara Jasmine mulai bergetar. Michelle Chandra adalah seorang diktator di rumah. Dia seorang sosiopat yang menyiksa suami dan anaknya secara emosional untuk mendapatkan uang. Ayah hidup dalam ketakutan setiap hari. Kalau ada sedikit saja yang tidak berkenan di mata ibu, dia tidak akan memberi ayah makan berhari-hari, tidak mengizinkan keluar rumah. Pengakuan Jasmine berlanjut. Saya juga sama. Untuk dapat uang saku saya harus memijat kaki ibu. Uang kuliah pun bergantung pada suasana hatinya. Kalau saya melawan sedikit, dia akan mengancam akan mengambil kembali semua yang dia berikan sambil berkata semua yang saya makan dan pakai itu uangnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Michelle Chandra bukan secara fisik tetapi penguasaan mental. Yang lebih parah adalah aktivitas luar Michelle Chandra. Mengumpulkan kelemahan teman-teman untuk memeras uang telah menjadi kebiasaannya. Dia akan menyelidiki rahasia perusahaan suami teman-temannya atau mengumpulkan bukti skandal. Dia menggunakan semua itu untuk meminta uang. Itulah pekerjaan sampingan ibu saya. Pola perilaku sosiopatnya sangat jelas. Pada hari kejadian 25 Oktober 2008 jam 7 malam sebuah panggilan telepon yang mengubah nasibnya diterima. Suara ayahnya penuh ketakutan. Jasmine, habislah kita. Ibumu kali ini mau menghancurkan teman-temannya betul-betul. Ayahnya menjelaskan situasi dengan suara gemetar. Ibumu meminta 1 miliar dari setiap temannya menggunakan kelemahan mereka. Kalau ini tidak berhasil kita semua akan mati. Ibumu sudah gila. Dia tidak akan berhenti. Rayuan ayahnya yang penuh keputusasaan. Pada saat itu Jasmine membuat keputusan. Dia tidak bisa diam lagi. Jasmine segera ke Banyuwangi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Banyuwangi dan kemudian menaiki feri terakhir dari Ketapang ke Bali. Dalam daftar penumpang dia menulis nama samaran Kim Yong dan mematikan ponselnya sepenuhnya. Setibanya di Bali, Jasmine tidak langsung ke villa. Dia bersembunyi di lokasi pembangunan di belakang villa untuk mengamati keadaan terlebih dahulu. Awalnya saya mau membujuk ibu, tapi ketika mendengar dia bertengkar dengan teman-temannya, rencana saya berubah sepenuhnya. Itu adalah sebuah titik balik yang menentukan. Di villa kekacauan terjadi. Suara Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya menyerang Michelle Chandra memenuhi udara. Jasmine bersembunyi di belakang dan menyaksikan keseluruhan kejadian. Walaupun saya dengar jeritan ibu, saya tidak ikut campur. Sebaliknya saya pikir ini adalah sebuah kesempatan. Jam 2.30 pagi Ibu Liana Wijaya dan teman-temannya tergesa-gesa meninggalkan villa. Jasmine menunggu sekitar 30 menit lagi sebelum masuk ke ruang tamu villa dengan diam. Matanya bertemu dengan Michelle Chandra yang terbaring di lantai berlumuran darah. Saya kira dia akan memohon pertolongan. Tetapi reaksi Michelle Chandra sama sekali berbeda. Begitu melihat anaknya yang terpancar adalah kemarahan yang meluap-luap, bukan harapan untuk diselamatkan. Kau juga bersekongkol dengan mereka ya? Kalau aku bisa keluar dari sini, kau dengan bapakmu orang pertama yang akan aku bunuh. Walaupun sekarat, Michelle Chandra tidak berhenti mengutuk dan mengancam. Jasmine merasa merinding. Pada saat itu semuanya menjadi jelas. Suara Jasmine bergetar.
Saya sadar kalau ibu hidup dan kembali saya dan ayah tidak akan pernah bebas dari neraka ini. Saya pikir ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Jasmine menyeret Michelle Chandra yang cedera parah dan setengah sadar ke lokasi pembangunan. Michelle Chandra mencoba melawan tetapi tenaganya telah habis akibat cedera parah. Sambil diseret ibu terus mengutuk. Dia bilang kalau dia mati kami semua pun akan mati. Di lokasi pembangunan terdapat batu bata dan karung semen. Jasmine mengambil sebuah batu bata. Tidak ada keraguan. Yang ada hanya pikiran bahwa akhirnya saya akan bebas. Batu bata itu tepat menghantam kepala Michelle. Itulah penyebab kematian sebenarnya. Setelah memastikan ibunya telah meninggal dunia, Jasmine menggunakan terpal di lokasi kejadian untuk membalut mayat dengan rapi. Dia mengaduk semen dengan air dan menuangkannya ke atas mayat menguburnya sepenuhnya. Itu tidak direncanakan. Saya hanya menggunakan apa yang ada di situ secara spontan. Karena dilakukan tergesa-gesa kesalahan terjadi. Saya tidak sadar jepit rambut saya terjatuh ke dalam adukan semen. Dan saya baru tahu kemudian bahwa ponsel ibu terkubur bersama mayat. Itu bukan rencana kejahatan sempurna. Itu adalah naluri untuk bertahan hidup. Setelah menyembunyikan mayat, Jasmine kembali ke ruang tamu untuk membersihkan bekas darah. Tetapi dia mendengar suara langkah kaki dari luar. Itu adalah suara pemilik villa Pak Ismail yang datang untuk memeriksa pada pagi buta. Jasmine segera keluar melalui pintu belakang dan menumpang perahu nelayan untuk meninggalkan Bali. Keesokan harinya dia mengetahui bahwa pemilik villa telah membersihkan villa dengan klorin karena marah. Saat itu saya betul-betul merasa Tuhan menolong saya. Itu adalah situasi ajaib di mana semua bukti hilang dengan sempurna. Sejak itu Jasmine memulai lakon hidup baru. Lakon sebagai anak yang berbakti selama 15 tahun bukan sekadar penyamaran tetapi sebuah perhitungan yang teliti. Ada alasan, kenapa saya berlakon mencari ibu sambil membuat protes. Itu untuk memantau perkembangan investigasi secara langsung. Itu juga berperan untuk menjaga area sekitar villa sebagai persiapan jika mayat ditemukan. Selama 15 tahun saya bolak-balik ke Bali untuk menjaga tempat itu. Setiap kali ada badai saya tidak bisa tidur malam khawatir mayat akan terungkap. Itu adalah kehidupan ganda. Berperan sebagai anak yang berbakti sambil mengawasi tempat kejadian kejahatan. Ketika pengakuan panjang Jasmine berakhir, ruang interogasi diselimuti keheningan yang berat. AKBP Budi merasa serba salah. Sulit untuk menerima kenyataan yang mengejutkan bahwa ahli waris korban yang dikasihani selama 15 tahun sebenarnya adalah seorang pembunuh yang licik dan terencana. Akhir sekali Jasmine berkata sambil meneteskan air mata. Kalau ibu tidak mati malam itu saya dan ayah yang akan mati. Saya hanya menyelamatkan diri saya dan ayah saya. Saya tidak menyesal. Semua kebenaran yang tersembunyi selama 15 tahun akhirnya terbongkar. Pada musim semi 2024 di Pengadilan Tinggi Jakarta, keputusan akhir bagi kasus pembunuhan misterius 15 tahun di Bali yang mengguncang negara telah dijatuhkan. Pengadilan mendapati Ibu Liana Wijaya dan dua temannya bersalah atas tuduhan penganiayaan berat, percobaan menyebabkan kematian karena kelalaian dan upaya menghilangkan barang bukti, bukan tuduhan pembunuhan seperti yang diperkirakan pada awalnya. Ini karena file rekaman membuktikan korban masih hidup ketika mereka meninggalkan tempat kejadian. Ibu Liana Wijaya dijatuhi hukuman penjara 8 tahun sementara dua temannya masing-masing dijatuhi hukuman penjara 5 dan 6 tahun. Jasmine didakwa atas tuduhan pembunuhan dan menyembunyikan mayat. Namun selama persidangan, fakta mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan penyiksaan emosional yang berkepanjangan oleh Michelle Chandra diungkapkan dengan terperinci dan suasana berubah sepenuhnya. Pengacara Jasmine berhasil membuktikan pola perilaku sosiopat Michelle Chandra dan ancaman terus-menerus terhadap keluarganya. Keterangan ayah, catatan medis dan keterangan tetangga diajukan satu persatu. Opini publik berubah secara drastis. Suara-suara yang menyatakan itu adalah pembelaan diri untuk lari dari neraka semakin kuat dan puluhan ribu surat permohonan untuk meringankan hukuman Jasmine dikirim ke pengadilan. Kelompok-kelompok sipil menyalahkan sistem sosial yang menjadikan korban KDRT sebagai penjahat dan menuntut reformasi sistem. Di media sosial tagar, "Selamatkan Jasmine" menjadi viral.
9 juri dalam persidangan publik dengan suara bulat mengakui keadaan mental Jasmine yang tidak stabil dan faktor-faktor yang meringankan. Laporan ahli psikiatri yang menyatakan Jasmine mengalami reaksi stres akut akibat penyiksaan mental yang ekstrem dan berkepanjangan memberi dampak yang besar. Hakim dengan mempertimbangkan keadaan ekstrem yang dihadapi oleh terdakwa dan penderitaan jangka panjangnya menjatuhkan hukuman yang relatif ringan yaitu penjara 12 tahun. Sejurus setelah keputusan dibacakan, Ibu Liana Wijaya menjerit kepada wartawan saat meninggalkan pengadilan. Kan saya sudah bilang bukan saya yang bunuh. Kenapa saya seorang yang jadi jahat, tetapi reaksi publik dingin. Orang-orang mengingat Ibu Liana Wijaya sebagai monster yang lebih buruk dari pembunuh dan mengucilkannya dari masyarakat. Ayah Jasmine yang dirawat di panti jompo seolah-olah sadar sejenak ketika mendengar berita hukuman anaknya. Ketika perawat membacakan berita dia tiba-tiba menangis dan berkata, "Jasmine, maafkan ayah. Seharusnya ayah yang melakukannya." Untuk pertama kali dalam 15 tahun dia menunjukkan kekhawatiran seorang ayah terhadap anaknya dalam keadaan sadar. Kasus ini memberi dampak besar kepada masyarakat Indonesia. Debat hangat mengenai pembunuhan balasan oleh korban KDRT tercetus mengungkap kelemahan undang-undang yang ada. Di DPR, amandemen untuk memperbaiki kelemahan dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diusulkan. Sistem pelaporan KDRT dan skema perlindungan korban juga dikaji ulang secara menyeluruh. Setelah kasus ditutup, AKBP Budi membuat keputusan yang tidak terduga. Dia menyerahkan surat pengunduran diri dari Polri setelah berbakti selama 25 tahun. Alasannya adalah dia tidak lagi yakin untuk meneruskan tugas ini. Itu disebabkan oleh rasa kecewa terhadap dirinya yang hanya melihat Jasmine sebagai korban selama 15 tahun. Sebagai tindakan terakhir, Budi mengunjungi Bali. Lokasi bekas villa itu telah diratakan hanya tinggal tanah kosong. Budi meletakkan 2 kuntum bunga krisan putih di situ dengan penuh hormat. 1 untuk Michelle Chandra dan 1 lagi untuk Jasmine. Keduanya adalah korban, gumam Budi sendirian. Jasmine yang dipenjarakan terlihat sangat tenang. Kepada Budi yang datang mengunjungi dia malah tersenyum dan berkata, "Sekarang barulah saya bisa tidur nyenyak, penjara ini lebih nyaman dari rumah." Itu adalah sebuah kelegaan karena dapat menanggalkan topeng yang dipakainya selama 15 tahun dan menjadi dirinya yang sebenarnya. "Anda betul-betul tidak menyesal?" tanya Budi hati-hati. "Ya, sama sekali tidak," jawab Jasmine dengan tegas. "Kalau saya tidak melakukan apa-apa malam itu, saya masih akan hidup dalam neraka sekarang." Rantai karma yang kompleks dan terikat selama 15 tahun akhirnya terurai. Namun penderitaan yang mereka alami tidak dapat dipulihkan dan tidak ada yang dapat memberikan kompensasi. Kezaliman Michelle Chandra, ketamakan Ibu Liana Wijaya, keputusasaan Jasmine dan ketidakberdayaan ayahnya semuanya membawa kepada satu tragedi besar. Lokasi bekas villa di Bali telah diruntuhkan sepenuhnya. Kini hanya bunga-bunga liar yang tumbuh subur di situ. Pada musim semi bunga-bunga liar berwarna kuning mekar, dan pada musim panas bunga bakung putih, berkembang menutupi lokasi tragedi 15 tahun lalu dengan senyap. Alam menyembuhkan luka dengan caranya sendiri. Penduduk desa di Bali masih merendahkan suara ketika melalui area itu. Mereka menceritakan kisah tragis yang disebabkan oleh ketamakan, kebencian dan keputusasaan itu kepada generasi akan datang seperti sebuah legenda. Itu dijadikan pelajaran tentang nasib mereka yang mencoba menyelesaikan segalanya dengan uang dan kekuasaan. Kisah itu terukir dalam sejarah Bali. Jasmine yang ditahan di penjara wanita sering memandang ke langit yang sempit melalui jendela ruang bacaan. Menikmati angin yang masuk melalui celah jeruji besi, dia menghirup udara kebebasan yang sebenarnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Setelah bebas dari lakon yang menyesakan sebagai anak yang berbakti selama 15 tahun, dia akhirnya dapat menjadi dirinya yang sebenarnya. Jasmine menghabiskan waktunya membaca buku-buku psikologi di perpustakaan penjara. Dia mencoba memahami luka ibunya, dirinya dan ayahnya secara objektif dan melalui proses penyembuhan. Setelah hukuman 12 tahun berakhir, dia berencana untuk memulai hidup baru. Lautan biru Bali masih mengalir seperti pada hari itu di tahun 2008. Ombak masih menghempas pantai seperti 15 tahun lalu, meneruskan irama abadinya. Kebenaran pernah tampak seolah-olah tenggelam jauh ke dasar laut. Tetapi akhirnya ia timbul ke permukaan dan menerima cahaya dunia. Melalui kasus ini kita dapat mendengar wajah tersembunyi kekerasan dalam rumah tangga dan rintihan korban.
Dalam realitas yang kompleks di mana tidak ada pelaku yang sempurna atau korban yang sempurna, kita diajak untuk berpikir tentang apa itu keadilan sejati. Seperti yang ditunjukkan oleh selembar foto lama Michelle Chandra dan Jasmine kecil yang tertawa bersama. Setiap tragedi memiliki masa-masa indahnya. Tetapi dalam kegelapan sebuah keluarga di mana cinta pun dijadikan alat pilihan, apa yang ada bagi seorang anak perempuan Jasmine yang terpaksa memakai topeng anak yang berbakti selama 15 tahun, semoga kini dapat hidup sebagai dirinya yang sebenarnya. Dan semoga Michelle Chandra juga menemukan ketenangan di alam sana. Kepada Anda yang telah mendengar cerita ini hingga akhir, silakan tinggalkan komentar yang memberi semangat kepada para tokoh yang telah menderita. Kebaikan yang Anda berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada Anda dan anak-anak Anda sebagai berkah 1000 kali lipat. Terima kasih karena bersama kami hingga akhir cerita hari ini.